Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Ketemu lagi kita di minggu pagi hari ini dalam ibadah Pelkat Persekutuan Teruna, Minggu 18 Juli 2021. Adik-adik, pagi hari yang cerah ini kita bersyukur dan kita bisa berkumpul lagi dalam ibadah walaupun dalam kondisi pandemi yang masih di tengah-tengah kehidupan kita, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, dan kita masih dapat beribadah bersama walaupun dari jarak yang jauh, tapi kita yakin dan percaya kita berada di tengah-tengah persekutuan ini untuk beribadah bersama. Adik-adik sekalian, kita akan mulai. Sebelum mulai, adik-adik persiapkan Alkitabnya untuk memulai ibadah. Dan adik-adik sekalian diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Dengan dasar iman teguh, di kota dan ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah dan cinta pada sesama. Siapkan diri sedari ini, wahai Teruna GPIB. Sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Kita satukan hati kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat lagu pujian kita yang pertama dari Gita Bakti nomor 12. Masuklah semua. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan Bapa-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, ini dan selamanya. Adik-adik sekalian, kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kehadirat-Mu kudus Bapa, buat segala penyertaan dan kasih setia-Mu di sepanjang pagi hari ini. Engkau bangunkan kami dari tidur kami dan memulai ibadah Persekutuan Teruna hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu, kekuatan daripada-Mu, kesehatan daripada-Mu Bapa. Dan kiranya ibadah ini Engkau yang tuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu nantinya ya Bapa oleh Kak Ruth. Kiranya Engkau menyertai hingga firman yang diberitakan kepada kami dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan
sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik masih berdiri, kita mau buka Alkitab kita baca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Kak Stanley akan bacakan dari sini untuk kita semua. Mazmur 8 sampai dengan 1 ayat sampai dengan 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pimpinan biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 62. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau mengurapi dan memimpin setiap kami, bahkan kami sebagai anak-anak teruna. Hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar firman yang Kau sampaikan kepada kami, dapat kami boleh mengerti, dan kami boleh menjadi anak-anak, menjadi berkat bagi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sesama, terlebih-lebih di tengah gereja Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar setiap ibadah yang kami perkenankan kepadamu dapat Engkau boleh senantiasa memberkatinya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan
diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Kita akan buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-18. Kakak akan membacakannya buat adik-adik yang ada di rumah. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik, pasti dalam keadaan sehat ya adik-adik. Dan juga bersemangat pastinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita telah membaca tadi dari Matius 25 ayat ke-14 sampai dengan yang ke-18. Adik-adik, pasti adik-adik pernah atau mungkin sudah pasti ya mendengar tentang kata talenta. Ya adik-adik, Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah. Karena itu, manusia adalah ciptaan yang paling mulia, melebihi segala yang diciptakan oleh Allah. Untuk itu, Allah membekali dan mempercayakan kepada manusia berbagai potensi dan talenta agar talenta itu dapat dikembangkan dengan baik. Nah, kata talenta sendiri mempunyai arti yang berbeda ya adik-adik. Yang pertama, talenta itu bisa diartikan dengan uang. Yang kedua, bisa diartikan dengan bakat. Dan yang ketiga, bisa diartikan dengan kemampuan. Nah, setiap kita punya kemampuan atau talenta yang berbeda-beda. Ada talenta bernyanyi, ada talenta bermain musik, ada talenta menjahit, melukis, dan juga ada talenta berpidato ya adik-adik. Pasti setiap kita punya talenta yang berbeda tadi. Kakak katakan demikian, kenapa? Karena Tuhan memberikan tanggung jawab kita menurut kemampuan kita masing-masing. Nah, Matius 25 ayat 14 sampai dengan ke-18 ini mau menyatakan bagaimana talenta itu kita boleh kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah kita dengar bahwa ada 3 orang hamba yang diberi masing-masing talenta, ya adik-adik, oleh tuannya. Yang pertama, talenta diberikan oleh tuannya adalah 5. Ya, talenta hamba yang pertama adalah berjumlah 5. Kemudian talenta itu dikembangkan, ya, bertumbuh di dalam hambanya tadi. Kemudian bertambah menjadi 5 talenta. Nah, yang kedua juga, hamba yang tadi diberikan oleh tuannya menjadi 2 talenta. Kemudian sama, karena dia setia kepada tuannya, dia bertanggung jawab, bertambah juga menjadi 2 talenta. Tetapi berbeda dengan hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga diberikan tuannya 1 talenta. Tetapi dia tidak mengembangkan talenta yang ada padanya. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dikatakan di sini adalah dia menggali lubang dan menyembunyikan talenta tersebut. Berarti dengan kata lain, dia membiarkan talenta itu di dalam dirinya sehingga talenta itu tidak bisa menghasilkan apa-apa.
Bahkan juga kita mungkin mengalami hal yang demikian adik-adik. Kita diberikan Tuhan masing-masing 5, 2 talenta dan 1 talenta. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak dapat mengembangkan talenta itu di dalam diri kita. Atau mungkin kita berpikir kita ogah-ogahan atau malas, bahkan kita memprotes Tuhan kita. Karena kita diberikan 1 talenta, berbeda dengan orang lain yang diberi 5 talenta, bahkan 2 talenta. Nah, hal ini boleh memberikan kita satu pesan yang sangat baik, bahwasanya setiap kita harus bertanggung jawab dengan apa yang boleh diberikan kepada kita lewat talenta, bakat, dan kemampuan itu. Kita boleh melakukannya secara maksimal, berusaha di dalam diri kita untuk bisa mengembangkan apa yang Tuhan telah percayakan lewat talenta yang ada di dalam diri kita. Nah adik-adik, satu pesan yang sangat penting hari ini yang kita boleh pelajari, bagaimana tadi judul kita, bagaimana mengembangkan potensi diri. Kakak punya satu kunci yang mungkin adik-adik bisa terapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kunci yang pertama adalah 3S. Setia setiap saat. Nah, kata setia ini punya makna yang luar biasa. Setia adalah tidak boleh melalaikan apapun kesempatan yang dimiliki dalam kesetiaan tanpa melihat apakah baik atau buruk keadaannya. Ya adik-adik, mungkin kita sebagai anak-anak taruna tadi kakak katakan kita malas atau ogah-ogahan, ya. Apalagi masa pandemi saat ini, ya, belajar dari rumah seperti itu. Tapi kita dipersiapkan agar kita tidak henti-hentinya berusaha, tidak boleh melalaikan apapun tugas dan tanggung jawab kita, baik itu kecil maupun besar. Jikalau kita sudah diberikan dari hal kecil, kita bertanggung jawab, pasti Tuhan tidak akan melalaikan tugasnya kepada kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kata setiap saat tadi, kita tanpa henti berusaha mengembangkan talenta itu yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya, tadi sudah kakak katakan talenta itu bermacam-macam. Ada mungkin adik-adik diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tapi bukan berarti dengan jumlah talenta yang adik-adik malas ya adik-adik. Tapi kita senantiasa sebagai anak-anak teruna berusaha untuk bertanggung jawab apapun talenta itu yang diberikan kepada kita, kita melaksanakan tugas itu dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik juga saat ini masih anak-anak taruna yang masih sangat muda, ya, sudah mungkin terpengaruh oleh lingkungan luar. Tapi jikalau adik-adik punya pengendalian diri yang baik, pengendalian diri yang baik, punya talenta yang baik untuk dikembangkan, maka setiap kita pasti memiliki kesempatan yang berbeda-beda, ya adik-adik. Tadi sudah kakak katakan demikian. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak akan datang sekali atau 2 kali, ya. Tetapi mungkin berkali-kali kitanya saja nggak mau untuk melaksanakan kesempatan yang ada pada kita. Karena kita sudah tadi diberikan talenta yang berharga di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik tadi masih muda, masih butuh pendamping. Untuk mengingatkan adik-adik, pendamping bukan dalam kata lain, kutip lainnya adik-adik, arti lain, tidak. Pendamping maksudnya adalah orang tua adik-adik yang bisa menuntun, senantiasa membimbing adik-adik,
menasihati adik-adik ya, dengan talenta yang ada pada adik-adik. Adik-adik bisa dibimbing dengan baik sehingga talenta itu dari kecil sampai dengan besar boleh bertumbuh ya. Boleh menjadi makna yang sangat besar di dalam kehidupan dan masa depan adik-adik tadi. Nah, juga tanggung jawab, kita mempunyai tanggung jawab yang juga berbeda. Di satu sisi kita punya kesempatan yang berbeda. Nah, yang kedua juga kita mempunyai tanggung jawab juga yang berbeda. Mengapa demikian? Ya, terkadang dari mulai jenjang pendidikan ya adik-adik SD. Jikalau kita mungkin sekolahnya sekolah menengah dasar atau kita memasuki SMP, masuki SMA, bahkan mahasiswa, pasti kita punya tanggung jawab tugas yang berbeda dengan tadi SD, SMP, dan SMA tadi. Tidak mungkin sama dengan SMP dan SMA, bahkan juga SMA juga kepada mahasiswa. Ini adalah satu bentuk tugas dan tanggung jawab yang sangat berbeda untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jikalau kita malas sebagai anak-anak turunan dalam menjalankan talenta itu, maka dikatakan tadi di ayat yang ke-26, kakak akan bacakan buat adik-adik, ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari mana tempat di mana aku tidak menanam. Itu dia. Jadi kita diperingatkan oleh Tuhan agar kita senantiasa tetap bertanggung jawab, tekun di dalam menjalankan talenta yang ada pada kita. Jikalau kita bisa melipat gandakan talenta itu, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita dan memberikan kita lagi kepercayaan yang lebih besar dari apa yang Tuhan telah percayakan hari ini. Ya adik-adik. Nah, kalau demikian kita juga dimampukan untuk senantiasa boleh mempergunakan talenta yang ada pada kita dengan baik dan benar. Jikalau kita tadi mengabaikan talenta itu, maka kita layak untuk mendapatkan hukuman. Ya, dikatakan di ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, sekarang adik-adik mau yang bagaimana? Apakah kita bisa mengembangkan sebagai anak-anak turunan talenta yang ada pada kita? Bukan berarti seberapa besar, seberapa banyak talenta itu, tetapi apakah kita sudah bertanggung jawab dengan talenta yang ada pada kita, sehingga kita boleh mempergunakan talenta itu dengan baik dan benar. Jikalau kita melalaikan talenta yang ada pada kita, maka kita dikatakan di sini akan dihukum, ya. Kemampuan yang ada pada kita akan diambil, ya. Kita tidak mempunyai lagi kesempatan yang sama dengan orang-orang yang sudah mempergunakan talenta itu dengan baik. Jadi, adik-adik, pesan yang mau diambil daripada ayat ini adalah, mari adik-adik kita mempergunakan waktu ini sebaik mungkin, sebab Tuhan akan memberikan berkat bagi orang yang mempergunakan talenta itu dengan baik, sehingga apa yang Tuhan telah kehendaki lewat talenta itu bisa kita rasakan dan nikmati di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan ibadah kita bernyanyi dari Gita Bakti 120 bait yang pertama. Memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya,
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita masih tetap berlanjut. Mari kita berdoa syafaat, kita naikkan doa syukur kita, doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan sediakan di pagi hari ini untuk kami semuanya dapat melakukan ibadah minggu persekutuan teruna kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Kak Ruth yang boleh menaburkan firman dan melayani kami semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman yang sudah ditebarkan, bahwa kami juga harus menggali potensi yang Tuhan berikan bagi kami lewat talenta-talenta kami di masa remaja kami ini. Tuhan memberkati Kak Ruth di dalam pekerjaan dan pelayanannya, dan kiranya kami juga boleh memperoleh berkat lewat firman yang kami dengar tadi. Kami naikkan juga doa kami Tuhan, kami bersyukur saat ini untuk adik-adik kami yang sudah memulai tahun ajaran yang baru. Tuhan berkatilah adik-adik kami di masa-masa saat ini harus tetap belajar dari rumah, biarlah tidak bosan, dan masing-masing juga dapat belajar dengan penuh semangat di tahun ajaran baru, dengan tekad yang baru, dengan semangat dan komitmen yang baru di dalam tahun ajaran yang baru dilewati beberapa hari ini. Kami berdoa juga untuk orang tua adik-adik yang terkasih. Tuhan memberkati mereka satu persatu di dalam usaha pekerjaan, di dalam setiap pergumulan orang tua kami, bahkan setiap saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami yang sangat mengasihi kami. Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Berikan kesehatan, damai sejahtera, rejeki, dan umur yang panjang bagi orang tua dan saudara-saudara yang kami kasihi. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda oleh pandemi COVID yang terus berlanjut. Saat ini pemerintah kami sedang menggalakkan program PPKM mereka ya Tuhan, supaya kami juga dapat membatasi diri dalam bergerak, melakukan kegiatan dan aktivitas. Tuhan tolonglah supaya ada kerjasama dari pemerintah, bahkan juga kami sebagai warga negara, supaya kami juga sekalipun kami masih kecil, masih remaja, kami bisa mengingatkan orang tua kami atau orang-orang di sekitar kami untuk dapat menjaga kesehatan, tetap menjalankan prokes, bahkan juga di dalam PPKM darurat ini, secara khusus kami di Kota Medan ini, supaya kami juga dapat melaksanakan dan menggunakannya. Apapun yang dibuat oleh pemerintahan daerah kami, itu merupakan wakil Allah yang akan membuat kami semuanya menjadi lebih baik dan menjadi sehat. Biarlah kami berdoa juga untuk keberadaan vaksin yang boleh terus berjalan. Tuhan memberkati supaya vaksin ini juga nanti dapat berjalan sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh vaksin ini dengan baik. Demikian juga untuk program pemerintah bagi anak-anak di usia 12 tahun sampai usia kami remaja, akan disediakan juga vaksin. Kiranya pelaksanaannya juga kami nantikan agar semuanya juga dapat memperoleh vaksin bagi anak-anak terkasih. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan juga untuk seluruh dunia yang saat ini dilanda oleh pandemi ini, kiranya semua juga boleh bersatu hati, saling mengingatkan, saling menguatkan dan mendukung untuk menciptakan kesehatan, kebaikan bagi dunia ini. Kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, di masa-masa pandemi ini kami tidak bebas untuk melakukan ibadah di gereja kami, tapi masih ada waktu dan kesempatan bagi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Untuk itu berkati ya Tuhan Bapak Pendeta kami, para penatua diaken kami, bahkan setiap pelkat-pelkat yang ada yang hadir di dalam pelayanan lewat live streaming atau lewat daring. Tuhan berkatilah sehingga semuanya ini juga dapat menjawab kebutuhan kami yang merindukan kehadiran Tuhan hadir lewat ibadah yang dilaksanakan saat ini di rumah masing-masing. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, yang kami tahu maupun yang tidak tahu di sekitaran gereja kami atau orang-orang yang kami kasihi. Tuhanlah menyembuhkan, memulihkan kami semuanya. Kami bersyukur juga untuk kakak-kakak yang boleh setia bersama dengan kami, untuk kakak kami yang di tim multimedia, untuk Kak Gilbert, untuk Kak Stephen, untuk organis kami Kak Nona, bahkan juga kami yang mengambil bagian, untuk Kak Stanley di dalam liturgos, Kak Ruth juga di dalam pelayanan firman. Tuhan berkatilah setiap kami, sehingga kami juga dapat mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami, di dalam masa-masa ini untuk melayani Tuhan. Untuk pelayanan kakak-kakak kami yang tidak hadir, Tuhan Yesus memberkati, Kak Megi, Kak Toto,
Kak Titin dan Kak Jun, supaya mereka juga di dalam pertolongan Tuhan diberkati selalu di dalam kehidupan berkeluarga dan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, dan kami merindukan supaya setiap doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami naikkan bagimu, dan biarlah waktu Tuhan yang akan menjawab semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan mempersembahkan apa yang terbaik, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita kumpulkan, adik-adik dapat memberikannya langsung diantar ke gereja atau lewat nomor rekening dari gereja kita. Kita akan menyampaikan persembahan kita dengan menaikkan lagu dari Gita Bakti 81, bait yang pertama. Kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu, ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Oh, sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk kami yang boleh mengumpulkan persembahan kami. Apa yang kami terima berasal daripada-Mu, kiranya ini juga berkenan bagi-Mu, dan kami sampaikan ke gereja kami sehingga ini juga nanti berguna untuk pelayanan di gereja kami dan sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa persembahan kami ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita di hari Minggu ini. Kakak-kakak lain di sini berharap minggu depan kita dapat bergabung kembali dengan keadaan seperti ini, masih seperti ini. Mari kita semuanya berdiri, kita bernyanyi dari Gita Bakti 116, bait yang pertama. Seluruh dunia memujinya.
Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap ibadah yang boleh kami laksanakan di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Engkau memberkati dari awal, pertengahan sampai dengan ibadah ini, boleh menjadi berkat dan sukacita di dalam kehidupan kami. Dan firman yang boleh kami dengar hari ini ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kami menjalankan sebagai anak-anak teruna dalam masa cita-cita dan pendidikan kami. Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami dapat layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan persekutuan teruna yang boleh bertumbuh, berbuah di tengah-tengah gereja kami, biarlah senantiasa boleh menjadi berkat yang boleh dirasakan oleh setiap kami sebagai anak-anak teruna. Bahkan orang-orang yang mau untuk memuji memuliakan nama Tuhan datang bersekutu di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gerejamu yang boleh memberikan tempat buat kami untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini lewat rekaman yang ada. Biarlah Engkau memakai gereja ini ya Tuhan semakin bertumbuh, berbuah, berakar di tengah-tengah jemaat dan juga di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan setiap ibadah ini dengan tangan pengasihan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Ya. Shalom, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita ini. Kiranya minggu depan kita dapat berkumpul bersama-sama kembali melakukan ibadah secara daring. Tuhan Yesus memberkati, kiranya adik-adik juga sehat-sehat dan dapat mengikuti studi dengan tekun di rumah. Salam buat keluarga di rumah, Tuhan Yesus memberkati.